karena Bapak Yudi Latif sudah hadir juga bersama kita, juga Bapak Ahmad Heriawan sudah hadir juga bersama kita. Assalamualaikum Pak Aher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, gimana kabar Kang Aher? Di mana nih sekarang? Jakarta atau Bandung? Jakarta sekarang. Jakarta ya. Mic-nya masih mati Pak Aher. Ya, sudah lama gak bertemu dengan Prof. Yudi nih. Ya, apalagi COVID nih. COVID nih. Jadi 5 bulan meng-lockdown. Aduh, Masya Allah. Ampun. Mudah-mudahan cepat selesai lah. Ya, Ngopi semoga lagi, ngopi. udah mati gaya ini di rumah terus. Harus ada politik politik kopi pagi sekarang nih. Aduh. Luar biasa nih. Hanya sehari. Kehadirannya bagus. Banyak yang hadir. Lintas komunitas, lintas agama. Oh gitu. Ini memang rutin ya? Atau gimana? Ke depan sih mau kita rutinkan, Prof. Oh ya. Nampaknya perlu ada obrolan-obrolan yang ya bernuansa visi Indonesia ke depan, tapi sambil santai gitu. Ya. Diskusi panjang. Siapa tahu ide-ide besar itu bisa masuk ke ruang yang bisa memberi manfaat masif bagi bangsa gitu kan. Ya, amin. Tidak tahu masa depan kita seperti apa kan, Prof. Yudi jadi apa gitu ke depan. Kalau landasan programnya berlandasan pikiran besar, saintifik kan luar biasa, manfaatnya besar. Ya. Ini diskusinya paling berat ini. Pas jam ngantuknya lagi. Jam ngantuk. Enggak lah, belum lah. Sudah ngopi dulu tadi. Iya. Jadi ini menyangkut hal yang paling mendasar dalam bernegara. Makanya saya minta Prof. Yudi ini. Makanya harus ini, kita semua harus negara baca itu. Negara paripurnanya Prof. Yudi. Negara paripurna. Saya belum tamat bacanya. Ya. Sebaiknya yang ini nih yang bacanya nih yang begitu baru. Ya? Yang mana Pak? Karena ini perasaannya, perasan konseptualnya. Perasan dari itu, perasan dari Yang ini Prof ya? Iya, yang baru ini. Karena ini kan lebih ke aplikasinya. Nah, ini betul. Siapa udah ini? punya juga itu. Ya. Pak Aher. Ya. Saya udah punya nih. Ya bolehlah kita mulai kalau. Mulai. Baik, kita mulai. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Kita malam ini membahas bagian dari Astagatra yang mungkin bisa jadi sangat vital ya dari 8 gatra yang ada, dan ini sangat relevan untuk disampaikan oleh Prof. Yudi Latif, PhD, yang kita semua tahu beliau sangat mumpuni di bidangnya. Ini ada satu buku yang tadi beliau sebutkan dalam obrolan dengan Pak Ahmad Heriawan, itu buku tentang wawasan Pancasila. Dan di buku ini, seperti yang beliau juga sampaikan, Pancasila tidak bisa, ya sebagaimana budidaya tanaman, tidak bisa serta-merta tumbuh subur begitu saja, harus ada upaya merawatnya, karena kalau tidak ada upaya merawatnya, ya dia akan rusak atau bisa hilang dengan sendirinya atau punah. Dan dalam kesempatan ini tentunya kita
bersyukur Bapak Ahmad Heriawan menggelar satu inisiatif untuk merayakan, saya kira, merayakan gatra, upaya menghidup-hidupkan gatra ideologi dalam konteks ketahanan nasional kita. Dan rasanya sebelum kita mulai dengan mulai paparan dari Prof. Yudi Latif, kita ingin mendengarkan dari Bapak Ahmad Heriawan paparan atau mungkin sambutan beliau lah tentang tema yang sangat menarik dan sangat vital ini. Silakan Pak Ahmad Heriawan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Prof. Yudi Latif. Terima kasih. Serta saya lihat ada sejumlah guru besar juga nih. Ada Prof. Pani dari Unpad, ada Prof. Endang, ada teman-teman seluruhnya, alhamdulillah, dari berbagai komunitas yang sebarannya itu gambaran WA group ini. Kan WA pokoknya menyampaikan via WA group sana kemari, jadilah pertemuan pada malam hari ini. Pertama bersyukur kita bisa bertemu, bisa bersilaturahim via virtual ya. Di masa COVID ini, di samping COVID-19 itu adalah wabah, tapi saat yang sama juga ada anugerah kepada kita semua. Salah satu anugerahnya adalah kita semakin kreatif untuk melakukan berbagai acara, termasuk acara diskusi yang dihadiri oleh banyak orang secara virtual, seperti pada malam hari ini. Tema kita, tema yang sangat penting, gatra ideologi dalam ketahanan nasional. Tentu kita ingin mengatakan kepada bangsa ini bahwa sesungguhnya kita untuk urusan ideologi sudah selesai. Sudah final, tidak perlu diskusi panjang lagi. Karena bangsa ini sudah sudah menorehkan sejarahnya untuk sampai kepada sebuah kesepahaman bersama, yaitu menjadikan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, berbangsa dan bernegara. Dari mulai sidang-sidang BPUPKI tanggal 30 Mei, 31 Mei, dan tanggal 1 Juni. Dan 1 Juni lahirlah kalimat Pancasila oleh Bung Karno diperkenalkan. Kemudian ada PPKI yang kemudian membuat panitia kecil ya, yang melahirkan Piagam Jakarta 22 Juni 45, berarti 21 hari kemudian setelah tanggal 1 Juni sidang BPUPKI. Kemudian Piagam Jakarta tersebut masuk ke pembukaan Undang-Undang 45 yang akan disahkan pada tanggal 18 Agustus 45, sehari setelah merdeka. Kemudian ada keberatan dari saudara-saudara kita di Indonesia Timur terkait dengan 7 kata, dan akhirnya dicoret 7 kata tersebut. Dan keseluruhannya adalah kesepakatan. Mencari dasar negara adalah musyawarah ya pada sidang BPUPKI. Kemudian Piagam Jakarta juga hasil dari kesepakatan yang disepakati oleh semua pihak, ditandatangani. Termasuk tentu diskusi sebelum pencoretan 7 kata juga akhirnya adalah kesepakatan. Jadilah Pancasila yang seperti sekarang ini. Yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saya ingin katakan, Prof. Yudi, sebetulnya para founding father bangsa ini sudah selesai dan sudah sepakat bahwa dalam berbangsa dan bernegara, kita sepakat bahwa landasan pembangunan kita, landasan bernegara kita adalah Pancasila. Ya sudah selesai kan? Tidak harus didiskusikan lagi terkait dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah justru yang harus dipahami bersama adalah bagaimana pelaksanaannya secara murni dan konsekuen.
Ya, ini bahasa zaman Orde Baru secara modern dan konsekuen dalam kehidupan nyata berbangsa bernegara itu. Gitu. Oleh karena itu, ya mari pembangunan dan arah bangsa ke depan ini diukur dengan Pancasila. Gitu. Apakah sila pertama sudah terlaksana? Apakah sila kedua sudah terlaksana? Apakah sila ketiga, keempat, kelima keadilan sosial sudah terlaksana? Apakah konsep ekonomi yang berkeadilan sosial sudah terlaksana? Ataukah konsep kapitalis kan gitu, yang kemudian ukurannya kan begitu seharusnya. Apakah kebijakan-kebijakan perekonomian itu sudah sesuai dengan semangat dan spirit serta dasar negara Pancasila, khususnya sila kelima, kan itu yang harus dipersoalkan secara bersama-sama. Nah, pada malam hari ini tentu kita ingin ada pencerahan dan paparan dari Prof. Yudi Latif. Beliau kita kenal sebagai tokoh dan pakar yang menekuni dan mendalami Pancasila. Dalam buku-bukunya sangat luar biasa dan alhamdulillah kita juga bersyukur Prof. Yudi sempat menjadi ketua. Istilahnya. Udah lupa malah, kepala kali. Kepala ya. Kalau kepala katanya ditunjuk, kalau ketua dipilih. Ketua DPR RI. Mengapa disebut ketua? Karena dipilih. Kalau kepala ditunjuk. Namanya kepala ya, kepala BPIP. Kepala. Kita berharap dari BPIP ini lahir tafsir Pancasila yang mengakomodir ya semua keyakinan di bangsa ini, semua budaya di bangsa ini, dan tidak hadir lagi tafsir tunggal. Karena yang membuat malapetaka bangsa ini kan tafsir tunggal itu. Tafsir tunggal di masa Orde Lama, maupun tafsir tunggal di masa Orde Baru. Itu kan jadi masalah di situ. Gitu. Sehingga muncullah ya sekelompok orang yang menjadi anti terhadap Pancasila, padahal Pancasila itu adalah kesepahaman dan kesepakatan bersama. Yang bersepakat juga founding father yang sebahagian besarnya adalah beragama Islam yang mewakili mayoritas tentu dan para ulama gitu. Jadi kemudian membenturkan Islam dengan Pancasila atau agama secara umum dengan Pancasila juga salah karena ya para tokoh-tokoh agama lah yang menyepakati itu. Gitu. Nah itu kira-kira apa yang saya pahami khususnya Pak Yudi. Ya. Saya ingin pencerahan yang sangat luas. Harapannya tentu pencerahan tersebut lahir dari lembaga yang dibentuk oleh negara yaitu BPIP. Tapi Prof. Yudinya malah keluar dari BPIP. Hari ini kalau saya disebut alasannya mengapa keluar Prof. Yudi nggak penting saya kira. Yang penting adalah bagaimana Pancasila dalam ketahanan nasional kita. Ya, kita tidak ingin Pancasila itu menjadi ditafsirkan macam-macam. Kemudian apalagi tafsir tunggal, dengan tafsir tunggal kemudian menuduh pihak-pihak lain menjadi tidak Pancasilais gitu kan, hanya saya yang Pancasila, kan bahaya seperti itu. Biarkan tafsir Pancasila ditafsirkan dengan tafsir yang semakin memperkaya Pancasila itu sendiri. Karena kata Bung Karno kan, saya tidak menciptakan Pancasila, tapi saya menggali Pancasila dari bumi Indonesia yang berasal dari nilai. Baik nilai-nilai yang berasal dari agama maupun nilai-nilai yang berasal dari kearifan lokal. Itu Pak Yudi, saya kira ya. Sebagai pembuka, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Heriawan untuk sambutannya juga pembukaan. Dan saya kira Bapak Ibu dan saudara sekalian ini juga sangat ingin atau sangat tertarik dengan buku ini ya. Jadi Wawasan Pancasila karya Kang Yudi Latif atau Pak Yudi Latif. Dan di pertemuan sekarang kita memberikan hadiah dari Bapak Ahmad Heriawan. Ada 8 sesuai dengan Astagatra ya, 8 buku untuk peserta. Ini khusus nih Pak Yudi Latif, Pak Ahmad Heriawan memberikan hadiah buku Wawasan Pancasila untuk peserta yang nanti memberikan pertanyaan terbaik, dan yang terbaik itu nanti menurut Bapak Yudi Latif atau Kang Yudi Latif yang menentukan ya, nanti ada 8. Dan saya kira sekarang saatnya saya memberikan kesempatan ya, dan kita semua memberikan perhatian terbaik kita untuk Bapak Yudi Latif memberikan paparannya. Waktu dan tempat dipersilakan Pak Yudi. Baik, terima kasih yang terhormat Pak Ahmad Heriawan, Kang Aher. Ya.
kemudian Bapak, Ibu-Ibu sekalian peserta webinar malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, syukur alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, bisa tetap menjalankan aktivitas di tengah rutinitas ini. Meskipun ini malam hari kita harus membincangkan sesuatu yang agak serius tentang ideologi negara, tapi mudah-mudahan kita bisa membincangkannya dengan versi yang lebih ringan lah. Gak usah yang terlalu serius-seriusnya. Saya sangat senang sekali bisa diundang ke acara ini, ya. Sekaligus saya sih punya pandangan yang tidak terlalu murung ya dengan apa yang terjadi di lapangan. Karena banyak orang kemudian sekarang seolah-olah ingin menabrakkan jidatnya ke dinding karena merasa Indonesia ini diambang diambang pertikaian yang nggak ada habis-habisnya, dan orang mulai merasa Pancasila itu ditinggalkan. Tapi saya pikir kok kalau sekarang Pancasila itu masih dibincangkan, hari ini saya di dua tempat ini. Tadi Kementerian Agama membedah buku saya, hari ini juga bicara Pancasila. Jadi ternyata, dan beberapa hari ini juga sudah ada, sebenarnya juga dengan berbagai cara, orang tuh apapun presinya terhadap Pancasila, tapi semuanya tidak ada yang membayangkan bahwa mahkota itu tidak ada Pancasilanya gitu. Ya, jadi orang masih lihat ada Pancasilanya di depan itu. Meskipun tafsir terhadap perspektif tentang Pancasilanya bisa macam-macam, tapi orang tidak membayangkan sesuatu di luar Pancasila, dan itu artinya positif-positif aja. Artinya nanti akan mengundangkan, ada di situ ada kontestasi pikiran, ada argumen yang berkembang. Nanti ujung-ujungnya Indonesia selalu bisa lah mencari istilah Sundanya itu siger tengahnya nanti. Oke. Hari ini kita bicara tentang Pancasila dalam konteks Astagatra. Tapi ini saya sudah lama mengingatkan ke Lemhanas juga. Di dalam konteks Astagatra itu, ideologi itu posisinya tidak sejajar dengan gatra-gatra yang lain. Polexos Budhan Kamnas itu gak sejajar. Dia di atasnya. Gitu. Dia ideologi ini merembesi Polexos Budhan Kamnas. Posisinya gak sejajar. Karena dari Pancasila ini harus merembes ke berbagai bidang dan sektor pembangunan. Pancasila, ideologi Pancasila harus menjadi paradigma pembangunan di berbagai bidang. Jadi posisinya di atas. Makanya waktu debat-debat presiden dan lain-lain, saya juga ingatkan KPU, harusnya tema pertama itu ideologi. Nah, persepsinya ideologinya dulu, baru kemudian tema-tema lain. Karena kalau pemahaman tentang Pancasilanya belum selesai, maka turunan-turunannya juga bisa bermasalah. Dan itu yang terjadi hari ini. Kita di berbagai upacara kita mengklaim Pancasila itu sumber dari segala sumber hukum negara, sebagai dasar negara, dan lain-lain. Tapi turunan-turunan ke bawahnya sepertinya tidak mengalir secara lancar. Karena mungkin perspektif kita tentang Pancasila ini masih distortif.